Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ustadz sekalian, apa kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam karunia Allah, penjagaan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah dan segenap keluarga beliau. Bapak Ibu, Ustadz sekalian, Ramadan semakin dekat, maka marilah kita semakin bersiap. Salah satu persiapan yang juga sangat penting adalah perhatian kita terhadap utang puasa. Kita perlu mungkin mengingat kembali apakah kita punya utang puasa ataukah sudah terbayarkan lunas. Sebagaimana kita ketahui bahwa utang puasa itu pada umumnya dibayar lewat qada. Artinya kita berpuasa di hari lain untuk membayar utang kita di bulan Ramadan. Kemudian apabila sudah kondisi yang berat seperti ngapunten sudah sepuh, maka beliau membayar atau dibayarkan fidyah. Begitu juga dengan orang yang saat Ramadan itu hamil, kemudian di luar itu beliau menyusui dan sangat sulit untuk berpuasa. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ibu ini boleh membayar fidyah. Nah, kemudian bagaimana situasinya apabila yang bersangkutan sudah meninggal? Maka ahli warisnya perlu mengganti hutang puasanya. Jika yang meninggal itu masih bugar dan ahli warisnya juga masih bugar, maka sebaiknya dibayar dengan qada puasa. Apabila yang sudah meninggal itu sepuh dan ahli warisnya masih bugar, bisa jadi ada dua pilihan, satu membayar dengan qada, satu membayar dengan fidyah. Apabila yang meninggal itu sudah sepuh, ahli warisnya juga sepuh, maka kemungkinan besar opsi yang bisa dipilih adalah membayar fidyah. Satu hal, kenapa membayar puasa ini begitu kita perhatikan? Karena inilah kewajiban kita kepada Allah dan juga upaya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sebagaimana kita ketahui dalam puasa, organ pencernaan manusia itu beristirahat. Dalam 1 tahun itu diistirahatkan. Penelitian membuktikan bahwa puasa itu kemudian menggugurkan sel-sel tua dan menyuburkan sel-sel yang masih muda. Sehingga insya Allah orang setelah puasa itu tetap fit. Persoalannya kemudian ketika pola berbuka itu tidak sesuai dengan standar kesehatan, maka vitalitas yang seharusnya diperoleh orang setelah puasa itu malah jauh dari harapan. Seperti itu. Jadi dimensinya membayar puasa itu ada dimensi, membayar hutang puasa itu ada dimensi hablum minallah dan hablum minan nas, yaitu kepada diri sendiri. Kemudian Bapak Ibu dan Ustadz sekalian, satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai utang puasa ini berlarut-larut. Jangan sampai ketika utang puasa ini belum selesai, kesusul Ramadan berikutnya. Ini kurang baik. Karena jumhur ulama menyampaikan bahwa puasa itu atau urusan puasa itu hendaklah diselesaikan sebelum Ramadan berikutnya tiba. Kalau ada utang itu sebelum Ramadan berikutnya tiba itu sudah harus selesai. Nah, bagaimana kalau kemudian tersusul Ramadan berikutnya? Maka ada dua pendapat. Pendapat Imam atau pendapat mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali menyatakan kalau seseorang punya utang puasa dan tersusul Ramadan berikutnya, maka ia perlu membayar qada dan juga fidyah sebagai taubat kepada Allah. Dan kalau kita mengalami itu, kita perlu beristighfar karena kita lalai dalam membayar hutang puasa. Hanya Imam Abu Hanifah atau mazhab
Hanafi yang membolehkan membayar utang Ramadan yang tersusul Ramadan berikutnya itu membayarnya hanya dengan qada biasa, hanya mazhab Hanafi. Dan tentu saja kita tetap beristighfar kepada Allah. Nah, dalam hal ini kita punya dua opsi. Kalau kita punya kelebihan materi atau kelebihan uang, kita bisa berpuasa dan membayar fidyah sebagai taubat kepada Allah, juga istighfar. Dan kita berusaha untuk tahun ke depan tidak mengulanginya lagi. Akan tetapi kalau kita tidak punya dana yang cukup, ya bolehlah kita mengikuti mazhab Hanafi yang hanya berpuasa, kemudian kita istighfar banyak-banyak, jangan sampai terulang di tahun berikutnya. Satu pesan yang khusus untuk para bapak adalah, monggo para bapak, silahkan para bapak untuk memperhatikan utang puasa keluarganya. Ayatnya sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini ditujukan untuk para bapak, untuk para kepala keluarga, yang salah satu teknisnya atau implementasinya para bapak perlu memperhatikan hutang puasa anggota keluarganya. Bahkan mungkin para bapak ikut berpuasa untuk memastikan anggota keluarganya berpuasa. Bahkan mungkin mengkoordinir semua anggota keluarga untuk berpuasa. Sekaligus ini latihan saat Ramadan tiba, maka bapak sudah bisa bersiap dengan berbagai kegiatan. Misalkan ada yang khusus, misalkan punya penyakit pencernaan, itu sahurnya apa, bukanya apa, urutan makannya seperti apa, itu sudah tergambar sehingga ketika Ramadan semuanya sudah siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.